Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat adalah rukun Islam kedua, sebuah ibadah yang begitu agung dan menjadi tiang agama. Melaluinya, seorang hamba bisa berkomunikasi langsung dengan Rabb-Nya, menyucikan jiwa, meneguhkan iman, sekaligus mengingat kembali hakikat hidup di dunia ini. Rasulullah menegaskan, sholat adalah tiang agama. Jika tiangnya kokoh, maka seluruh bangunan keimanan akan tegak dengan kuat. Namun sebaliknya, jika sholatnya roboh, maka rapuhlah agama seseorang. Sayangnya, tidak semua orang yang menunaikan sholat benar-benar mendapatkan pahala dan ridho Allah. Ada sholat yang justru mengundang murka Allah. Bukan karena ditinggalkan, tetapi karena dikerjakan dengan buruk, tanpa adab, tanpa kehusyukan, dan tanpa iman yang tulus. Banyak orang sholat hanya dengan tubuhnya, namun hatinya mengembara entah kemana. Ada yang tergesa-gesa, ada yang sekadar ingin dipuji, ada pula yang menunda-nunda hingga hampir habis waktu. Inilah yang perlu kita waspadai. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama 5 bentuk sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Pertama, sholat dengan tergesa-gesa. Sholat yang dilakukan terburu-buru mencerminkan kurangnya rasa hormat pada ibadah yang mulia. Gerakan rukuk, sujud, dan berdiri dijalankan tanpa tumak ninah, tanpa ketenangan yang seharusnya hadir dalam setiap gerakan. Orang yang sholat terburu-buru hanya ingin cepat selesai, seakan-akan sholat adalah beban, bukan perjumpaan suci dengan Allah. Bacaan pun sering terlewat, dilafalkan secepat kilat tanpa perenungan. Akhirnya, mulut bergerak, tubuh bergerak, tapi hati tidak ikut hadir. Padahal setiap lafaz adalah doa, setiap gerakan adalah penghambaan. Ketika kita salat dengan tenang, hati pun akan damai, jiwa pun akan tentram. Kedua, sholat tanpa khusyuk. Khusyuk berarti menghadirkan hati sepenuhnya di hadapan Allah. Tanpa khusyuk, sholat hanyalah gerakan fisik tanpa ruh. Berapa banyak dari kita yang tubuhnya berdiri di atas sajadah, namun pikirannya melayang pada urusan dunia? Saat itulah, sholat tidak lagi menjadi komunikasi batin, melainkan sekadar rutinitas kosong. Rasulullah mengingatkan, seseorang bisa saja sholat 4 rakaat, namun yang dicatat hanya 1/10 nilainya, karena hatinya tidak ikut bersama sholatnya. Untuk meraih khusyuk, kita perlu memperlambat bacaan, memahami makna, dan merasakan setiap sujud sebagai kerendahan diri di hadapan Allah. Bila hati sudah terbiasa khusyuk, salat akan menjadi penenang jiwa, penghapus gundah, dan sumber kekuatan iman. Ketiga, sholat karena ria, ingin dipuji manusia. Inilah penyakit hati yang sangat berbahaya. Orang yang sholat untuk dilihat orang lain, sejatinya ia tidak menghadap Allah, tetapi sedang menghadap manusia. Jika di depan orang ia tampak khusyuk, namun saat sendirian ia malas, maka niatnya telah rusak. Amal yang tidak ikhlas, meski tampak indah, tidak akan diterima Allah. Ria merampas keikhlasan. Padahal ibadah hanya bernilai jika dilakukan lillahi ta'ala. Karena itu, latihlah diri dengan ibadah-ibadah tersembunyi. Bangun malam tanpa sepengetahuan orang, sholat sunnah tanpa diumumkan di media sosial. Hanya dengan itu hati bisa belajar ikhlas, hanya mencari ridho Allah, bukan pujian manusia. Keempat, menunda-nunda sholat hingga hampir habis waktu. Menunda sholat tanpa uzur adalah tanda lemahnya iman. Seolah-olah panggilan Allah bisa ditunda demi urusan dunia. Kebiasaan ini membuat seseorang terburu-buru di akhir waktu, membaca sekenanya, kehilangan kehusyukan, bahkan menjadikan sholat sebagai beban. Padahal, sholat di awal waktu adalah tanda cinta dan kesungguhan kepada Allah. Orang yang terbiasa menjaga awal waktu akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Kelima, tidak mengikuti tata cara Rasulullah. Sholat adalah ibadah yang telah sempurna dicontohkan oleh Rasulullah. Dari niat, takbir, bacaan, rukuk, sujud, hingga salam, semuanya punya tuntunan yang jelas. Jika seseorang mengubah tata cara sholat, menambah yang tidak dicontohkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, maka sholat itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Banyak orang mengikuti kebiasaan atau budaya, tanpa sadar menyimpang dari sunnah. Padahal ibadah tanpa ilmu bisa jatuh pada bid'ah. Karena itu, penting bagi kita belajar salat sesuai sunnah dari guru yang benar dan sumber yang terpercaya. Sholat yang sesuai sunnah bukan hanya sah secara hukum, tapi juga menghadirkan cahaya keimanan ke dalam hati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amal akan baik. Tetapi jika sholat rusak, maka rusaklah seluruh amal. Karena itu, mari kita perbaiki kualitas sholat kita.
Jangan sampai kita termasuk golongan yang disebut Allah dalam Al-Quran. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Semoga Allah memperbaiki sholat-sholat kita, menjadikannya cahaya di dunia, penolong di kubur, dan penyejuk hati di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.